Lalu lintas orang antar negara kini semakin sibuk. Tugas imigrasi pun semakin berat dan menantang. Diperlukan sistem manajemen dan pelayanan yang handal dan akurat. Transformasi di sektor keimigrasian pun sudah dilakukan. Hasilnya, wajah baru di salah satu sudut Bandara Soekarno-Hatta, seperti yang Anda lihat di belakang saya ini. Yuk, ikuti obrolan saya bersama seseorang yang berada di balik transformasi keimigrasian di Indonesia. Halo Pak Silmi. Halo, apa kabar? Baik Pak, baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Sehat, Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkesempatan wawancara dengan Bisnis Indonesia ya Pak ya. Sama-sama. Ya Pak Silmi, saya senang sekali berada di sini. Lalu lintas orang antar negara hari ini ramai sekali, saya bisa melihat. Iya. Dan kita juga tepat berada di depan Kantor manual. manual ya. Yang sepi. Sepi ya, sepi. Jadi di sini bisa disaksikan, di sini sepi, tetapi di otomatis itu Di autogate ramai sekali rame autogate-nya. dan lancar. Lancar. Nah, mereka pada belajar menggunakan autogate, scanning, ya, satu-satu lewat. Kurang lebih satu orang tuh cuma perlu 20 detik. Oh, oke. Dan ini tersedia kalau nggak salah ada 50 50. unit ya yang siap melayani para Iya. pelintas, baik dalam dan luar negeri. Warga negara asing ini bisa juga lewat sini. Lewat sini. Iya. Sepanjang paspornya juga sudah. Selama dia sudah mempunyai visa. Oh, selama punya visa. Iya, karena kan itu visa itu kan dilakukan satu proses penelitian oleh kantor pusat ya di bagian visa, terus kemudian visa itu diberikan secara elektronik. Nah itu kan tercatat semua. Nah ketika datang di paspornya itu kan paspor yang ada chipnya. Iya, Nah betul. yang elektronik juga sehingga mesin itu mengecek Oke. dan itu akan sangat mudah untuk dalam prosesnya, sehingga juga memperlihatkan Indonesia itu negara yang sudah lebih maju. Lebih maju. Pak Silmi, tapi ini baru salah satu bukti transformasi yang dilakukan di Ya. keimigrasian. Ya. Nah, bisa ceritakan transformasi-transformasi apa saja yang sudah dilakukan kurang lebih selama belum Ya. 2 tahun ya Pak ya? Ya 18 bulan. 18 bulan, boleh Pak? Jadi waktu dulu itu kan saya cerita diberikan amanah dengan ada 4 hal yang diminta oleh Bapak Presiden. Pertama adalah digitalisasi, Oke. golden visa, transformasi, pelayanan cepat dan bersih. Cepat dan Ya. bersih. Nah, Oke. dari keempat ini itu tentunya kan saya harus punya reference dulu. Ya. Nah, reference-nya adalah negara-negara yang memang maju dalam hal layanan keimigrasian. Itu ada Singapura, ada Australia, ada UAE, Uni Emirat Arab. Nah, ada juga referensi untuk aturan yang ketat tuh Amerika dan Eropa. Nah, saya ambil sarinya, mana yang kira-kira akan memberikan dampak lebih cepat atau quick win. Nah, dari situ yang pertama adalah ini harus menggunakan alat otomasi ya untuk mempercepat perlintasan, menghindari banyaknya antrian. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau kita bicara mengenai digitalisasi, itu berarti kan harus pelayanan itu online. Betul. Banyak negara seperti Amerika, itu kalau mau dapatkan visa itu harus antri di depan kedutaan. Iya. Ya, begitu juga Eropa, ya, dan juga negara-negara lainnya. Nah, saya melihat Uni Emirat Arab itu begitu advance, ya, online. Singapura juga online, Australia online, dan itu sudah dilakukan udah ya lama sekali, bertahun-tahun, bahkan more than 10 years. Nah, kok Indonesia belum? Ya. Nah, kemudian dari situ kita bikin online system. Nah, ternyata online system juga tidak semudah yang dibayangkan, karena ini bukan perusahaan. Betul. Ya. Ya. Ada juga yang hubungannya dengan aturan Kementerian Keuangan, karena ini menyangkut transaksi yang masuk ke kas negara sebagai PNBP. Oh, ternyata harus ada peraturan Menteri Keuangan. Itu adalah salah satu hal yang dicapai. Belum lagi yang sifatnya penyederhanaan. Ya. Itu juga
kita lakukan karena kan pelayanan cepat, mudah, gitu bersih itu kan salah satunya kan dari aturan mainnya. Betul. Jangan sampai aturan main itu tidak mudah, membuat pelayanan itu tidak cepat. Ya. Terus Justru kemudian makin yang memperibet. memberatkan. Ya. Saya pernah menyampaikan juga di beberapa wawancara gitu ya. Misalnya orang Indonesia yang mau bikin paspor untuk haji gitu ya, maksudnya atau untuk umroh, itu harus melampirkan rekomendasi dari Kementerian Agama atau kantor wilayah agama di provinsi. Itu kan merepotkan untuk para pemohon ya. Terus kemudian mau haji atau mau ibadah aja kok susah sih gitu. Itu kita cabut ya. Dan juga hal-hal lain yang tentunya di sini untuk menyederhanakan juga proses ya supaya semakin cepat dan juga pengawasan ya. Saat ini boleh dibilang sangat menurun terjadi pelanggaran di Bali misalnya ya. Dan ini kita perkuat terus juga bukan hanya dari sisi personil, juga dari sisi operasinya, teknologinya ya, kita kembangkan terus supaya tercapai satu keadaan yang ideal. Oh ya, jadi dari semuanya itu Pak, jadi yang menjadi dasar itu salah satunya juga regulasi. Memang sudah ada berapa aturan, ya permen atau apapun gitu yang dalam Bapak 18 bulan. Iya. Dalam 18 bulan ini sudah hampir 100 aturan 100 yang kita revisi atau kita adakan ya. Dari 100 itu yang dalam proses finalisasi itu ada sekitar 10 ya. Kemudian yang sudah final, sudah berlaku, bahkan yang baru diketok adalah revisi undang-undang. Jadi dari hampir 100 itu, satu adalah undang-undang imigrasi, terus ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, baik itu Menteri Kumham maupun Menteri Keuangan, kemudian juga ada peraturan dirjen, terus kemudian surat edaran dan juga beberapa perpres juga ada, ya. Sehingga itu di total ya, hampir 100. Hampir 100. Saya juga surprise juga. Iya, gitu. Dalam 18 bulan itu mungkin ya ternyata. Dalam 18 bulan ternyata mungkin. Ya, memang ada yang memang kelihatan terasa, kelihatan mata seperti autogate, antrian itu kelihatan mata. Tapi juga ada hal-hal yang orang Indonesia tidak ketahui, seperti misalnya ada aturan misalnya izin masuk kembali ITAP dengan ITAS itu tidak sama. Ya. Terus kemudian ada aturan yang baru ini belum diterapkan, bahkan akan diterapkan pemegang permanen resident Singapura. Ya, walaupun dia harus memiliki visa, tapi kalau masuk melalui Batam Bintan Karimun itu bebas visa. Ya, kenapa? Karena kan Singapura sudah menyeleksi permanen residennya dengan baik. Kalau orang nggak baik pasti tidak diterima oleh Singapura. Nah, ketika masuk ke Batam Bintan dalam konteks mereka berwisata, ya, dalam konteks mereka misalnya mau main golf lah weekend atau berinvestasi atau bahkan hal-hal lain yang bermanfaat buat Indonesia, mereka bisa lakukan tanpa harus apply visa. Misalnya orang Amerika yang tinggal di Singapura. Kan dia kalau mau ke Indonesia harus apply visa kan? Tapi karena dia pegang permanen resident Singapura, itu bisa masuk ke Batam Bintan Karimun tanpa visa. Nah, yang gitu-gitu kan orang WNI tidak merasa, ya kan, tidak merasakan. Tapi untuk luar negeri is a big step bahwa Indonesia itu adalah negara yang keren lah, gitu ya. Tentu masih belum sempurna ya. Tapi we are on the right direction, gitu. Paling tidak kita udah tahu apa yang kita mau lakukan, yang sudah kita lakukan, dan tentunya kita semangat untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, respon awal ketika ini kan langkah yang besar sekali gitu loh. Pasti ada respon baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Itu bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya, kalau saya sih ngelihat kalau banyak tanggapan positif ya. Pertama dari para dubes, duta besar. Kemudian yang kedua juga saya ketemu beberapa kumpulan investor ya, pelaku commerce di Indonesia.
orang luar negeri juga memberikan positif. Ya, terus kemudian juga banyak teman-teman dari luar negeri juga surprise dengan itu. Ya, kalau warga negara Indonesia ya bisa kelihatan ketika mereka melintas menjadi lebih mudah. Terus kemudian kan juga kita punya immigration lounge. Betul. Ya, di beberapa tempat gitu. Ini yang pertama di Pondok Indah Mall 3. Ini nanti tanggal 30 di Senayan City. Senayan City. Gitu. Bahkan di Pondok Indah Mall kita berani menyampaikan layanan 1 jam. Ya, jadi buat yang urgent. Ya. Bukan berarti kemudian, oh itu kok bisa cepat, kenapa kalau yang lain 3 hari, ini pasti ada pungli, ada apa segala macam. Malah ini menghindari itu. Ya kan? Karena jangan dibolak-balik gitu kan. Karena pertama, kenapa 3 hari? Karena setiap bulan itu ada 400.000 pemohon paspor. Tidak mungkin bisa dilayani dalam 1 hari semua, ya kan? Nah, kita bikin standarnya adalah 3 hari. Jerman, ya kebetulan saya baru dari Jerman, ternyata mereka itu 8 minggu. 8 minggu. Sampai 10 minggu untuk mendapatkan paspor. Kita cuma 3 hari. 3 hari. Nah, terus kemudian kita kasih pelayanan 1 hari. Oke. Ya kan, untuk yang urgent. Misalnya, paspor saya habis nih, saya harus berangkat ke luar negeri, lusa. Ya dia bisa langsung dapatkan pelayanan 1 hari. Yang dimana negara lain tidak bisa. Gitu. Itu kan adalah suatu prestasi. Jadi kita harus lihat dari sisi positifnya. Nah, di Immigration Lounge ini bisa 1 jam. 1 jam. 1 jam. Dan ini luar biasa menurut saya. Nah, ini harus diapresiasi. Ya. Terus terang, pelayanan-pelayanan ini adalah buah dari semangat teman-teman. Bukan hanya semua dari saya. Dari teman-teman imigrasi juga bersemangat untuk menunjukkan bahwa imigrasi adalah institusi yang bertransformasi. Gitu. Itu sih kata kuncinya di transformasi itu ya Pak ya. Oke Pak, kita jalan-jalan sedikit ya Pak, kita lihat-lihat ke sana. Pengen lihat juga nih Pak, penonton bisnis Indonesia ini kan juga adalah mayoritas pelaku bisnis nih. Ya. Ada satu fasilitas yang juga jadi gebrakan Pak Silmi, yaitu Golden Visa. Iya. Ya kan, yang baru diluncurkan belum lama ini, kebetulan saya juga hadir. Iya. Itu efektif ya Pak? Iya, kalau Golden Visa itu kan yang sangat spesifik, ini bukan banyak-banyakan. Iya. Tetapi untuk persaingan antara investor luar negeri yang mau masuk ke mungkin ke Vietnam, ke Malaysia. Kalau ke Indonesia kita berikan fasilitas 5-10 tahun. Bisa bekerja, bisa bolak-balik, bisa tinggal, ya memberikan daya saing kepada para investor untuk masuk ke Indonesia. Ya. Dibandingkan misalnya mereka investasi di luar negeri. Nah, terus kemudian juga dari sisi global talent, dari talent-talent baik di dunia, karena kita kan juga ingin membangun satu produktivitas yang baru atau juga pertumbuhan yang baru. Itu kan butuh ekosistem juga yang baik. Ekosistem ini kan diisi oleh individu-individu. Nah, individu-individunya inilah yang juga harus kita bikin merupakan daya tarik tersendiri masuk ke Indonesia. Nah, itu kan melalui Golden Visa. Dan juga kita ada diaspora visa, ya, untuk juga ex warga negara Indonesia dan keturunannya sampai level ketiga itu bisa masuk ke Indonesia dengan mudah. Ini kan juga merupakan satu hal yang baru di imigrasi yang namanya diaspora visa, yang sebelumnya tidak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, kalau yang Golden Visa tadi itu juga ambil best practice dari negara lain tentu saja ya. Jadi Golden Visa itu satu, kita dapat istilah itu tuh dari Uni Emirat Arab yang sukses. Mereka itu ya, kalau di Indonesia itu kan di bawah 2% warga negara asingnya. Ya. Di Uni Emirat Arab itu lebih daripada 80%. Oh, banyak. Asingnya. Ya. Bahkan saya dengar lebih dari 100%. Nah, apa yang membuat mereka menarik untuk masuk ke sana? Karena pemerintah UAE itu membuka diri untuk mendukung perekonomian mereka. Nah, untuk datang untuk berinvestasi ataupun juga bekerja dalam konteks profesionalisme yang baik, sehingga memberikan pertumbuhan, memberikan manfaat kepada masyarakat di
UAE, ya dengan perekonomian UAE. Saya pelajari menarik nih. Ya. Nah, kita lakukan di Indonesia. Tapi itu pertama arahan presiden sebenarnya. Gitu, Golden Visa. Jadi ada apa-apa yang bagus di luar negeri, ya, dan cocok. Kenapa nggak ambil? Betul. Kan kita nggak perlu don't reinvent the wheels gitu. Maksudnya kita harus menciptakan yang kita punya sendiri gitu. Kalau yang di luar ada dan kita bisa copy aja. Gitu. Nah, boleh cerita nih Pak, hambatannya apa aja sih selama ini yang paling besar yang jadi tantangan di imigrasi? Hambatan, kalau saya melihatnya lebih kepada proses administrasi. Kalau di birokrasi itu tidak secepat di sektor bisnis kan, apakah itu BUMN ataupun juga badan usaha lainnya gitu ya. Karena di sini regulasinya itu kan harus berjenjang, harus ada turunannya. Misalnya kita mau melakukan suatu keputusan A, itu ada nggak di atasnya yang memayungi. Nah, ini perlu dilakukan sinkronisasi. Terus kalau kita mau punya ide ini ternyata di undang-undang paling tingginya itu tidak bisa. Nah, ini kan harus dirubah nih undang-undangnya kayak atau PP-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bedanya dengan di BUMN atau di swasta, kalau kita mau melakukan reward, ya, reward kepada anggota. Kalau di BUMN kan kita bisa lakukan bonus, insentif dan lain sebagainya. Di sini nggak bisa. Gitu, sehingga ya mestinya pola insentif, pola ini bisa dilakukan juga untuk pegawai negeri atau ASN. Karena ini akan memberikan motivasi, akan memberikan juga perbedaan antara mana yang memang yang produktif mana yang kurang produktif. Gitu. Kalau menurut Pak Silmi, caranya tuh kayak gimana? Kan ada perbedaan nih dengan di swasta. Ya, motivasinya adalah ya tentunya di sini melalui satu hal yang non insentif uang. Ya misalnya promosi atau kemudian juga mutasi dan seperti itu. Tetapi kan juga tidak mudah. Gitu kan? Ataupun juga memang ya semangat yang diberikan oleh pimpinan kepada anggotanya. Ya didorong leadership jadinya. Tapi kan sebenarnya nggak cukup. Gitu kan? Dalam kita melakukan transformasi itu kan harus lengkap. Ya, pertama adalah leadershipnya harus ada. Kemudian sarananya. Nah, sarananya apa? Nah, sarananya itu kan salah satunya insentif. Gitu. Ini yang tidak ada. Gitu. Bukan tidak ada, tidak lengkap. Ya. Belum. Ya, ini harus dicarikan solusi di sini. Kemudian juga kalau kita mau lakukan transformasi kan juga mesti ada aturan mainnya. Nah, hambatannya di situ. Cuman kan kita nggak boleh cengeng atau kemudian kehabisan ide, bisa juga dengan segala macam keterbatasan. Networking ternyata penting, ya kan? Sehingga peraturan Menteri Keuangan bisa dalam 2 minggu terbit. Itu kan karena hubungan baik juga. Kalau nggak bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Wah ini Pak, ini mulai berdatangan ya. Kelihatan. Itu kelihatan di situ. Di sini yang di sana cuma 2 orang gitu ya. Semuanya lari ke. Di sini lancar. Lancar. Karena memang juga lebih cepat. Nah Pak Silmi sudah menyinggung juga soal satu kata kunci yang menurut saya juga menjadi kunci. Leadership. Nah ini ada sosok Pak Silmi di balik transformasi yang sudah dilakukan gitu. Kepemimpinan seperti apa dari Pak Silmi yang membuat atau menjamin transformasi di imigrasi ini bisa berjalan dengan lancar? Kalau saya selalu memberikan satu ilustrasi itu kan sebagai pimpinan itu kan pertama kita harus mengetahui kemana arahnya, ya kan. Kemudian dari kedua kita bisa mengkomunikasikan arah itu kepada para anggota kita, ya kan. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita harus menunjukkan bagaimana cara mencapai arahnya. Ya, terus bersama mereka kita membawa anggota kita itu sampai ke sana. Nah, kadang-kadang
leader itu tidak clear dalam memberikan satu target, bukan target ya, arah. Gitu ya. Kalau target itu kan kesannya number, tapi kalau arah itu kan jelas, tujuannya kita mau ngapain, mau kemana. Nah, anggap kata misalnya kayak mau perjalanan. Kita mau ke Blok M, oke, kita bisa lewat mana aja, bisa lewat Sudirman, bisa lewat mungkin Kuningan atau Tanah Abang, gitu kan. Oh, Sudirman macet, oke, kita ambil jalan Kuningan. Atau, oh iya, jangan pakai mobil, pakai MRT. Nah, itu kan caranya. Betul, tapi kita udah tahu Blok M, kemudian cara, bagaimana, ya kan, kita tunjukkan. Dan sama-sama mereka. Kita ayo bareng. Caranya gitu. ya bisa macam-macam. Jangan cuma nyuruh-nyuruh doang. Betul. Walk the Gitu. talk ya. Ya, jadi juga ke sana. Ya, terus kemudian yang kedua, kita juga harus menginspirasi. Ya kan nggak bisa juga kita cuma nunjukin gitu ya. Terus juga menginspirasi itu bagaimana? Hal-hal sederhana. Ketika kita menyatu kepada mereka, kita bisa berdiskusi, ya. Mungkin zaman dulu berjarak itu adalah sarana yang efektif. Oke. Tapi sekarang nggak bisa. Pimpinan itu harus dekat, gitu. Harus proaktif. Kalau dulu, misalnya ini dimanapun ya, di root itu nggak mau langsung ke GM atau apalagi ke manajer, mesti gitu. Nggak boleh, gitu. Harus lewat direktur. Bisa-bisa marah tuh kalau manajer lapor langsung ke dirut. Sekarang nggak bisa. Semua sama-sama aja. Bahwa ketika bekerja itu ada role-nya masing-masing, iya. Tapi nggak bisa kita kemudian harus ketat gitu. Ini dinamis dan juga nggak boleh ada yang ngambek gitu. Kalau misalnya, kok dia lompat langsung ke atas, it's okay, gitu. Namanya pimpinan punya gaya ataupun juga siapapun gitu. Matriks saja, gitu. Nah, yang ketiga, yang pertama kan tadi dalam kaitan tujuan, arah, dan yang kedua kan menginspirasi. Ya, ketiga itu kan setiap anggota tuh punya hope. Nah, bagaimana hope itu kita manage, gitu kan? Kita optimalkan. Ya, nggak mungkin manusia tidak punya hope. Kalau manusia tidak punya hope, dia akan stagnan. Iya. Ya, sehingga memanage hope inilah penting supaya apa? Supaya mereka termotivasi, gitu kan? Terus kemudian yang berikutnya juga adalah, ya tentu kalau gaya lama itu kan ya ada punishment ataupun juga reward gitu kan. Ya, tapi kita jarang lah pakai itu. Ya. Kita lebih senang main di tataran positif, reward, ya. Dan saya terus terang tidak bawa siapa-siapa loh. Pada setiap setiap tugas itu saya tidak bawa siapa-siapa. Dalam arti apa? Ya, kita bekerja dengan apapun yang ada. Terus kemudian kita lihat positifnya di mana, kita optimalkan. Ya, jangan sampai kita tuh fokus pada hal yang negatif. Namanya manusia itu kan punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau kita fokus pada kekurangan, ya, itu nggak ada yang sempurna. Pasti ada yang kurang. Tapi kita fokus di yang positif. Ini yang selalu saya ingat dari Pak Silmi juga, selalu positif melihat orang. Gitu. Iya. Emang filosofi hidup Pak Silmi itu apa sih, Pak? Ya, being positif, supportive, gitu kan. Ya, itu yang bikin orang happy aja. Ada tokoh hebat yang jadi panutan, baik di dalam maupun di luar negeri? Ya, banyak sih. Saya suka baca. Saya ambil yang bagus-bagusnya, ya, yang mana di situ tentu kan setiap orang itu kan selain mendapatkan dari dirinya juga terinspirasi oleh orang-orang, gitu kan. Ya, semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita tahu, itu akan terus terang mempengaruhi kita juga. Oh, ini yang bagus, terus kita mencontoh dari waktu tugas bersama si A, si B, si C. Ya, hal yang baik-baik itulah yang saya manfaatkan. Kadang-kadang saya belajar juga dari anak buah saya. Oh, ya pinter juga nih. Gitu. Boleh juga nih idenya. Ya, memang belajar tuh nggak hanya ke atas ya, Pak, tapi ke bawah. Belajar itu tidak mengenal umur. Belajar itu tidak mengenal dari manapun, dari lebih tinggi, lebih rendah, sama semua. Gitu. Oke, ini Pak, mungkin next step, what's next setelah ini nih, Pak? What's next? Nah, saya selalu jalanin apa yang ada aja gitu, tidak menerka-nerka bagaimana ke depan atau dan lain sebagainya. Saya prinsipnya itu kan
adalah kalau dikasih tugas jalani dengan baik, ya deliver, ya terus kemudian kalau dikasih tugas lagi, ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, itu aja. Ya kan kita juga kan bertambah umur harus ngerti juga Betul. kapan berhenti, ya kan bukan hanya kita pingin terus Capai ambisius juga jangan, ya. Pas-pas saja. Dan Tapi- kita enjoy pada setiap tugas yang diberikan, supaya ya mudah-mudahan sehat dan umur panjang, ya kan nggak stres. Tapi sekarang belum menentukan dong akan berhenti gitu, belum dong, Ya, masih panjang pokoknya lah. selama masih masih dikasih kepercayaan kita jalani. Karena ya saya melihat, karena kebetulan saya ikut Pak Silmi kan dari zaman reporter ya Pak ya, jadi tahu banget dari urusan baja, terus tiba-tiba sekarang urusan imigrasi, lalu lintas orang antar negara, itu kan sesuatu yang beda banget nih. Ya, sebenarnya esensinya sama sih. Sama. Esensinya sama kalau kita menjadi pimpinan itu kan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melihat potensi daripada yang kita miliki, baik itu SDM, ya. Terus kemudian kita tahu apa sih tujuannya, ya, membridge itu. Membridge antara yang mau dituju, ya, dengan keadaan yang sekarang melalui sumber daya yang ada, gitu. Nah, disinilah kunci supaya bisa deliver, gitu. Jangan kita kemudian pakai teori-teori macam-macam yang ternyata tidak applicable, percuma gitu. Kita betul. down to earth, normal-normal aja, ya nggak usah istilahnya berimprovisasi yang juga malah bisa kontraproduktif, gitu ya. Dan kebanyakan ide-ide itu semuanya itu diperoleh itu dari, kalau saya, dari tim saya, Dari tim. gitu. Sama dari luar negeri atau apapun yang saya dapatkan dari luar, gitu. Terus didiskusikan, gimana nih, bagus ya, gitu. Kadang-kadang saya foto-foto sendiri, ya kan, atau ada video apa, saya share. Hal-hal sederhana itu yang selalu saya lakukan dan ya alhamdulillah sih bisa berjalan baik di Krakatau Steel maupun di sini. Tapi kalau ini penasaran aja nih Pak, di mata pekerja harusnya nanya ke ya orang-orang imigrasi gitu loh. Tetapi kalau bisa ini, Pak Silmi itu orang yang keras kah atau tegas? Sebenarnya kalau udah jadi pimpinan itu kita kadang-kadang bukan kadang-kadang, sebaiknya tidak perlu keras gitu. Karena yang keras itu kan dari keputusan. Betul. Gitu kan. Dari keputusan itulah bahwa itu menunjukkan kita sebenarnya apa. Gitu. Kita menggunakan tone yang tinggi pun juga belum tentu efektif. Betul. Konsistensi kita dalam membuat satu keputusan, konsistensi kita untuk kemudian mendorong anggota kita memberi contoh dan juga membawa mereka bersama-sama itu menurut saya lebih efektif. Gitu. Karena kalau kita udah sampai marah atau kencang, berarti kan ada satu hal yang fatal. Betul. Kalau saya tuh kita bareng nih, sehingga belum sampai fatal udah kita udah hati-hati tuh ada lubang, gitu kan? Kan ada yang didiemin, tahu-tahu tidak sesuai harapan. Nah, kadang-kadang juga kalau misalnya kita berdiskusi, saya udah tahu jawabannya, tetapi saya nggak keluarin. Biarkan mereka yang menggali, mengeksplor, dan ketika dapat kan ada ownership. Nah itu juga penting. Iya betul. Jadi nggak semuanya harus dari kita. Balance saja. Kadang-kadang kita, kadang-kadang mereka, gitu kan. Jadi ownership-nya terbangun. Ya. Dan kita harus bikin nyaman juga mereka bekerja. Itu penting. Ya. Ini sih gaya kepemimpinan ini nih Pak yang balance. Pak Silmi diam-diam tapi banyak gebrakan, banyak terobosan gitu loh. Ya Pak, terima kasih banyak loh Pak. Ini ngobrol banyak hal, kita banyak mendapatkan insight dari Pak Silmi. Ya saya cuman menebak selanjutnya kemana Pak Silmi berlabuh setelah urus baja, imigrasi, kita nggak tahu akan kemana seorang Silmi Karim. Ya, kita tunggu saja ya Pak. Mohon doanya saja. Yang pasti Pak Silmi siap ditempatkan di
mana saja. Oke, terima kasih Pak Silmi, mungkin kita bisa Oke. lihat-lihat di situ.